Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hafizakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan tentang masalah toharoh. Toharoh adalah bahasa Arab yang artinya adalah bersuci. Toharoh merupakan salah satu kunci daripada ibadah. Terlebih ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan toharoh itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, "Miftahus sholah at-tuhur." Kunci daripada sholat adalah bersuci. Maka ketika ada orang tidak bersuci atau tidak memiliki toharoh, otomatis ibadah yang dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah definisi daripada toharoh itu. Toharoh merupakan salah satu bahasa dari bahasa Arab yang artinya adalah membersihkan, baik membersihkan secara maknawi maupun secara hissi. Pembersihan secara maknawi artinya kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak terlihat daripada panca indera kita. Ini namanya toharoh maknawi, seperti membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tidak baik, menghilangkan sifat-sifat yang kurang terpuji. Ini adalah merupakan bagian daripada toharoh, tapi toharohnya toharoh maknawi. Sedangkan toharoh yang kedua adalah toharoh hissi. Yang dimaksud dengan toharoh hissi adalah bersuci atau mensucikan sesuatu dari hal-hal yang dapat dicapai oleh panca indera, seperti wudu, mandi besar, dan menghilangkan najis. Ini masuk bagian kategori toharoh yang dinamakan toharoh hissi. Nah, toharoh itu sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang tujuannya adalah untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, juga untuk menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis itu dibutuhkan toharoh. Kemudian disebutkan pula toharoh dalam artian yang hissi ini masuk juga dalam kategori bertayamum. Ini juga bagian daripada toharoh itu sendiri. Nah, tujuan atau maqasidut toharoh, tujuan daripada toharoh, apa saja yang perlu kita toharohkan? Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi besar, dan yang ketiga adalah mengangkat daripada najis itu sendiri. Nah, sekarang alat-alat atau media untuk toharoh. Yang pertama, alat media untuk toharoh adalah air. Air ini bisa digunakan untuk media toharoh. Sebagaimana dalam rekaman selanjutnya nanti akan ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk toharoh. Maka di situ kita bisa melihat apa saja air-air yang bisa digunakan untuk toharoh. Kemudian media toharoh yang kedua adalah tanah, debu. Itu digunakan ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan wudhu atau mandi besar, maka ada sebuah alternatif, yaitu dengan bertayamum. Maka tayamum ini adalah media pengganti air ketika kita tidak bisa menggunakan air karena ada alasan-alasan tertentu. Dan yang ketiga, media toharoh adalah samak, kulit
atau ada kulit yang perlu disamak, kulit itu mutanajis atau najis, kemudian disamak, dibersihkan dari najisnya, dari gajihnya, maka dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka kulit nantinya itu akan menjadi tohur atau suci. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah batu. Batu atau media sejenis batu seperti tisu atau syarat-syarat yang dekat dengan batu itu bisa digunakan sebagai alternatif toharoh dalam masalah istinja, ya, di dalam masalah menghilangkan daripada najis ketika air tidak bisa digunakan atau kita sulit di dalam mencari air. Maka ini adalah merupakan bagian daripada toharoh itu sendiri, yang tentunya toharoh ini ternyata harus kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.